Shalom Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan dalam mesbah doa hari ini. Dan mari ajak suamimu, anak-anakmu bersama-sama untuk mengikuti acara mesbah doa ini. Kita akan berdoa bersama, kita akan menyembah Tuhan, dan saya percaya kasih Tuhan akan turun dalam kehidupan kita hari ini. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh jiwamu untuk kita datang kepada Tuhan. Saya ajak saudara berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan pada malam hari ini. Kami sepakat, baik jemaat yang ada di rumah dan kami di tempat ini, kami bersatu hati mencari wajah Tuhan. Dan kami rindu hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami yang di rumah, menjamah hidup kami, memulihkan kami pada malam ini juga. Dan hari ini Tuhan, bicara, hari ini juga Tuhan, kami ingin rindu menyembah Engkau. Dan kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Biar malam hari ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Biar malam hari ini kami hanya ingin meninggikan nama Tuhan. Ya. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, Ya Tuhan. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Ya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah, mari sembah Yesus kita. Hanya kemuliaan, hanya bagimu, hanya untukmu Yesus. Biar segalanya, biar segalanya, kemuliaan dan hormat hanya bagimu, hanya untukmu Yesus. Ya ralaba shira ya ralaba ya ralabo, Kia ya ralaba shira ya ralabo. Mari naikkan penyembahanmu yang terindah, yang terindah buat Yesus. Kia ya ralaba shana ya ralabo, Kia ya ralaba shana ya ralabo. Mengalir di rumah-rumah Tuhan, mengalir kasih-Mu. Jamah kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Biar kami menyembah-Mu, biar kami meninggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau layak ditinggikan di atas segalanya. Jesus, bangkitkan kami Tuhan. Ya ya ralaba shana ya ralabo, ya ya ralaba shana ya ralabo. Kau yang layak, Kau yang layak, sebab Kau yang layak Tuhan. Ya ralaba shana ya ralaba ya ralabo. Ya ralaba shana ya ralabo. Ya ya ralaba. Biar hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami, menguatkan kami, membebaskan kami, bahkan menyembuhkan setiap kami. Ya, ya. Ya, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kami tinggikan Ya, Tuhan. Ya ya ralaba shana ya ralabo. Ya, Tuhan. Ya ya ralaba shana ralaba ka ya ralabo. Ya ralaba shana ya ralabo. Kau yang layak. Katakan sama-sama, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak.
Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, oh Tuhan, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau di sini Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari saudaraku, hari ini gandeng suamimu, istrimu, anak-anakmu. Mari gandeng bersama-sama, datang sama Tuhan. Saya rindu hari ini Tuhan ditinggikan. Hari ini Tuhan sangat rindu. Tuhan sangat rindu untuk kita sama-sama di tempat ini meninggikan Dia, menyembah Dia dari hati kita. Kalau ada di antaramu yang hari ini sudah lama sekali tidak menyembah Tuhan, tidak meninggikan Tuhan, tidak datang kepada Tuhan, hari ini saya undang saudara, yuk sama-sama katakan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Hampiri Dia saudara, hampiri Tuhan hari ini. Tuhan mau ditinggikan melalui hidupmu, Tuhan mau ditinggikan lewat hidupmu. Mari sama-sama angkat tanganmu, sama-sama. Wow, sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak. Mari angkat hatimu sama Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan turun. Mari jamah setiap kami semua di tempat ini. Kami semua yang di rumah, jamah Tuhan. Pulihkan hati kami, pulihkan hati kami, pulihkan Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini. Mari Bapak Ibu sama-sama. Lebih dari jawaban doa yang kami rindukan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Sembah ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi ya, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, You are awesome in this place, God. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau layak Tuhan. Mari saudara terobos, kasih Tuhan turun. Layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Saya percaya ketika engkau hampiri Tuhan, Tuhan ada bagimu. Ketika kita menghampiri Tuhan, Tuhan membuka tangannya untuk kita.
Apapun masalahmu hari ini, apapun keperluanmu hari ini, saudara, letakkan dulu. Sembah Dia, tinggikan Dia, cari Dia. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau akan mendapat. Hari ini waktunya kita kembali dengan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang, Dia mencintaimu apa adanya. Mungkin kau berkata, Pak, saya dalam keadaan dosa. Saya mau katakan, Tuhan tetap sayang engkau. Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, untuk memberikan hidup kepadamu. Waktu engkau datang, Dia akan membawamu. Dia akan membawamu mendekat. Dia menghampirimu pada malam ini. Hari ini saya percaya, engkau yang letih lesu, berbeban berat, Tuhan akan angkat hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang layak. Kau yang layak. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Bicara Tuhan, agar kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami. Kami biarkan Roh Kudus menjamah kami. Kalau bukan Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Wow. Nah, saya percaya saudara, pada hari ini kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara nggak perlu takut di tahun 2023 ini. Banyak orang yang mengatakan tidak menentu. Tapi saya percaya kita hidup di atas firman. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita mengalami kemenangan dan demi kemenangan. Hari ini saya akan sampaikan tentang rahasia bagaimana kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Semua orang ingin hidupnya mengalami kemenangan, baik di dalam keluarga mereka. Mereka ingin keluarga mereka mengalami breakthrough, mengalami Tuhan dalam keluarga mereka, bangkit. Anak-anak mereka mengalami Tuhan. Anak-anak mereka sayang sama Tuhan. Saya rindu saudara, keluarga demi keluarga juga harus mengalami ini di tahun 2023. Kalau ada keluargamu di ujung tanduk, dengar hari ini firman Tuhan ini. Mungkin dalam pekerjaanmu, engkau mungkin hari ini sedang berkata dalam pekerjaanmu, aduh saya nggak ada kerjaan, saya belum dapat pekerjaan. Dengar baik, ketika hari ini engkau datang sama Tuhan, Dia adalah sumber jawaban buat kita. Dia Allah. Dia sangat mampu untuk memulihkan keadaanmu, bisnismu, pekerjaanmu, maupun pelayanan kita. Mungkin saudara rindu untuk jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hari ini dengar baik. Saya rindu saudara, rahasia ini saudara harus dapat. Hal yang sederhana yang Tuhan sampaikan kepada kita, agar kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Namun kadangkala kita melupakannya. Kadangkala kita mengabaikannya. Padahal ini adalah seperti dasar yang harus kau miliki dalam kehidupanmu. Ketika dasar itu benar dan dasar itu dibangun, bukan hanya benar saja, tapi juga dibangun. Dasar itu dibangun, maka ketika engkau mau menambahkan, membangun di atasnya, akan luar biasa, saudara. Saudaraku, sama seperti orang tukang bangunan, saudara. Kita mendirikan bangunan, perlu dasar. Ketika kita gagal membangun, salah membangun dasarnya, maka rumah itu, ketika kita susah payah membangunnya, maka rumah itu akan jadi tidak baik, saudara. Hari ini dengar baik. Dasar
harus benar. Nah, kita akan baca, apa sih rahasia? Rahasia agar kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Kita akan baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita tidak akan baca semuanya. Nanti Kak Ronald akan bantu saya untuk baca di ayat keempat, 5, 6, 7, dan 8. Ini sangat penting, saudara. Mungkin saudara sudah tahu ayat ini. Tapi sebelum baca ayat ini, saya mau bacakan satu ayat yang lain sebelum baca ayat ini. Supaya nyambung, saudara. 1 Korintus 3 ayat 11, firman Tuhan bilang begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yang telah diletakkan. Dan dasar itu adalah Yesus Kristus. Saya ulangi, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain. Nah, ini saudara pegang clue ini. Ini adalah rahasia bagaimana kita bisa mengalami hidup berkemenangan di tahun 2023. Dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti tukang bangunan yang membangun rumah, dia harus membangun dasarnya dulu. Ketika kita tahu membangun dasar yang benar dan dibangun di atasnya, maka rumah itu tidak akan roboh. Hari ini dengar baik. Yuk, sama-sama kita akan baca Yohanes 15 ayat yang keempat, Kak Ronald. Yohanes 15 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya baca ayat yang ke-7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, ini rahasia bagaimana hidup kita, hidup anak-anakmu, hidup keluargamu mengalami kemenangan. Di ayat yang keempat, di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Di dalam ayat 4, Yesus memberikan satu penekanan yang sangat penting. Saudara mesti tahu, kalau Tuhan tekankan ini, artinya sangat penting. Tentang apa? Tentang ranting. Siapa ranting? Kita, saudara dan saya. Kita adalah ranting. Di mana ranting harus tinggal di dalam pokok anggur. Ini dasar, saudara. Dia tidak dapat berbuah kalau dia tidak tinggal dalam Yesus. Sama seperti tadi, ayat yang 1 Korintus 3 ayat 11. Dasar yang diletakkan adalah Yesus Kristus, saudara. Di ayat yang kelima, saudara. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan jelas memberitahu kepada kita bahwa kita adalah ranting-rantingnya. Perhatikan ayat selanjutnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Perhatikan garis bawahi setelah ayat ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukankah ini satu hal yang luar biasa yang saudara harus tangkap? Hari-hari ini, ketika tahun 2023 ini tidak menentu, tidak tahu bisnis bagaimana, mungkin banyak yang mengeluh. Tapi apakah kita hidup dalam keluhan-keluhan tersebut? Tentu saja tidak.
Firman Tuhan jamin hari ini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau untuk kita tinggal di dalamnya. Tuhan mau untuk kita benar-benar masuk dalam hadiratnya. Hadiratnya Tuhan membebaskan kita. Hadirat Tuhan akan menuntun kita. Tuhan menciptakan kita untuk tinggal di dalam Dia. Sejak awal Tuhan menciptakan kita agar kita tidak jauh dari Tuhan. Kita nggak bisa hidup di luar Tuhan. Saudaraku, sebelum datang ke acara ini, saya beli satu ikan, saudara. Satu ikan ini luar biasa. Ikan ini adalah ikan cupang. Karena pernah lihat ikan cupang ini? Banyak dijual di mana-mana, saudara. Saudara, ikan cupang ini adalah ikan yang sangat kuat. Sangat kuat, dia bisa hidup di mana saja. Bahkan tanpa aerator dia tetap hidup. Dia habitatnya di air. Ikan ini tidak bisa hidup di luar air. Ketika saya ambil, lalu diletakkan di dalam mangkok tanpa air atau piring emas sekalipun, dia tidak akan bisa hidup, saudara. Kenapa? Karena dia keluar dari air. Keluar dari air. Saudara, ini rahasia. Kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, sama saudara, kita juga tidak akan hidup. Ketika ikan ini keluar dan ditaruh di piring yang emas sekalipun, yang mewah sekalipun, tetap tidak bisa hidup. Jadinya ikan goreng, saudara. Bisa jadi ikan goreng, mati, saudara. Sama hidupnya kita pun, kalau kita keluar dari Tuhan, kita akan mati, saudara. Kita tidak bisa hidup. Jelas Tuhan bilang, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang yang mengabaikan hal ini. Dia sudah tahu firman, namun dia keluar. Dia sudah tahu, dia percaya Yesus, dia keluar. Mungkin ada di antaramu yang sudah lama nggak ke gereja. Sudah lama tidak berdoa. Sudah lama nggak baca firman. Ingat, seperti ikan cupang tadi. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tinggal di dalam Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Dan akhirnya dia diusir dari Taman Eden. Terpisah. Dosa akan memisahkanmu dari kasih Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak mendekat, jauh dari kita, bukan. Tapi kitalah yang menjauh dari Tuhan. Hari ini, kalau mau hidupmu berkemenangan di tahun 2023 ini, datang mendekat. Bilang sama-sama, kanan kirinya ya. Datang mendekat. Pemazmur Daud, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya dia mengatakan bahwa di luar Tuhan tuh sia-sia. Bahkan diganti 1000 hari pun di luar Tuhan sia-sia. Hari ini mungkin engkau keluar dari hadirat Tuhan, melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di bisnismu, pribadimu mungkin. Mungkin kau bisa berkecukupan. Tapi ingat, seperti ikan tadi, di luar aku, kamu mati. Hari ini, Tuhan buka hati setiap kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Saudaraku, di ayat 7, lalu apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita memiliki hidup yang berkemenangan di tahun 2023. Firman Tuhan di ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu.
Tuhan bilang minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, firman itu harus tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam Yesus. Di sini Tuhan mau kita masuk, saudara, untuk tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kita sampai berbuah. Di situ dikatakan gini, di ayat ke-8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid. Kata murid, ciri murid Kristus, dia berbuah banyak. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Tinggal di dalam Yesus dan kau akan berbuah banyak. Firman itu tinggal dalam hidup kita. Ada hasil, ada kemenangan demi kemenangan, ada sukacita demi sukacita. Kalau saudara menanam pohon, ketika pohon itu berbuah, ada sukacita tersendiri ketika melihat pohon itu berbuah. Ada kemenangan demi kemenangan. Kalau hari ini engkau rindu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam bisnismu, di dalam keluargamu, mungkin engkau berkata begini, Pak, keluarga saya sudah di ujung tanduk. Anak-anak saya nggak tahu gimana. Masih ada harapan. Ketika engkau datang kepada Yesus, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Mungkin kau berpikir hari ini, bagaimana dengan anakku Tuhan? Bagaimana dengan keadaan mereka nanti? Yuk sama-sama, ketika kita meletakkan dasar itu, maka akan berbuah, saudara. Orang tua harus belajar untuk berjuang untuk anaknya, agar mereka juga memiliki dasar. Bukan hanya kita saja memiliki dasar, yaitu Yesus Kristus. Tinggal di dalam Kristus, melakukan firman Tuhan. Bukan hanya kita saja. Kadang kita fokusnya cuma kita aja. Oh, gimana kita sebagai orang tua? Tapi kita lupa anak kita. Kita biarkan mereka dengan keasikan mereka, tanpa kita tahu dia sudah meletakkan dasar atau belum. Atau kita sebagai orang tua, pernahkah kita tahu bahwa kita sedang meletakkan dasar kepada mereka? Ini peran orang tua juga. Saya rindu bukan hanya kita saja, tapi seisi rumah tangga kita mengalami Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau mengalami kemenangan, anakmu juga mengalami kemenangan, keluargamu mengalami kemenangan. Bukan hanya bisnismu saja, bukan hanya pekerjaanmu saja, bukan hanya pelayananmu saja yang mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun 2023 ini. Tapi anak-anakmu, cucumu, semuanya, seisi keluarga mengalami kemenangan. Untuk itu letakkan dasar ini. Tinggal di dalam Yesus dan firman itu tinggal di dalam saudara dan saya, anak-anak saudara. Kita akan lihat dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ini menarik, saudara. Saudara, kita nggak baca semuanya, tapi kita baca ayat yang ke 40, 39 dan 40. Mungkin Pak Ronald bisa bantu Kak Daniel. Lukas 10 ayat 39 dan 40 ya. Iya. Demikian firman Tuhan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat yang ke-42 saya bacakan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Only one thing. Hanya satu yang perlu yang Tuhan bilang. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku, di sini menarik, saudara.
Di ayat yang ke-39, di situ dikatakan perempuan itu memiliki seorang saudara bernama Maria. Maria, ini bedanya saudara, duduk dekat Tuhan, ya, dia mendekat kepada Tuhan. Ini bedanya. Dia tinggal atau cuma mendekat. Marta mendekat pada Yesus, tapi dia tidak tinggal di dalam Yesus. Saudara bisa bedakan di ayat 39 dan 40. Di ayat 39, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Ada kata dekat di situ. Duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Di sini kata mendekatnya, dia tinggal. Dia dengerin Tuhan. Dia tinggal, dia dengarkan Tuhan. Dan dia melakukan firman Tuhan. Tapi coba lihat ayat yang ke-40. Marta, dia dekat, tapi dia tidak tinggal. Di ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus. Dia mendekati Yesus, tapi dia sibuk sekali. Hari ini mungkin kita berpikir, orang yang mendekat kepada Yesus, apakah sudah dekat? Ternyata ada dua arti kata mendekat. Dekat tinggal atau dekat sibuk. Saya ulangi, ada dua arti dalam kata mendekat di ayat ini. Di ayat yang ke-39, Maria duduk dekat kaki Tuhan. Dia tinggal di dalam firman. Dia dengerin Tuhan bicara. Dia tinggal di dalam firman. Tetapi Marta, dia dekat, dia mendekati Yesus, tapi dia tidak tinggal di dalam firman. Dia sibuk, bahkan di sini dikatakan sibuk melayani Tuhan. Saudara, jangan sampai kita kehilangan ini, karena ini adalah dasar setiap orang percaya untuk hidup mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun 2023. Jangan sibuk, terlalu sibuk, terlalu khawatir dengan banyak hal. Yang Tuhan mau kita perbaiki ini. Gembala kita bilang tentang untuk kita harus mendekat kepada Tuhan. Kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula, sesungguhnya kita sudah jatuh dalam sekali. Hari ini coba cek. Saya ajak saudara dan saya, sama-sama kita cek. Apakah kita terlalu sibuk sehingga kita lupa esensi datang mendekat kepada Tuhan itu apa? Atau kita mau hari ini datang mendekat? Kalau saudara ikuti ibadah senior pastor kami tentang tentang meraih mimpi, di situ ketika kita sedang meraih mimpi, kadangkala kita bisa salah, saudara. Gembala kita sampaikan seperti itu. Waktu kita salah, hamartia, melenceng dari sasaran, kita harusnya lakukan apa, saudaraku? Bertobat, kembali. Setiap orang bisa salah. Tapi waktu engkau salah, jangan diterusin, lalu keluar. Saya mau katakan gini, ketika engkau buat salah, bukan berarti semuanya tutup, semua habis, hancur dunia semuanya. Tidak. Asal kau datang kepada Yesus, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kembali bangun dasar yang teguh di dalam Yesus, Dia akan mengampunimu, Dia akan memulihkan hidupmu, dan Dia akan menyelamatkan engkau. Saudara, jangan sampai mengalami kerusakan yang hebat. Sama seperti kalau saudara ingat, seorang yang membangun rumah dengan dua macam dasar. Yang pertama dia bangun di dasar di atas pasir, dan yang kedua di atas batu. Siapa yang kira-kira yang benar-benar bisa bertahan dalam masa-masa yang sukar? Orang yang mendirikan di atas pasir? Tentu tidak.
tapi Dia yang mendirikan di atas batu. Saya bacakan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan baca di ayat yang ke 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hari ini dengar baik. Jangan sampai keburu rusak. Jangan sampai engkau mengalami kerusakan yang hebat. Baik itu keluargamu, bisnismu, atau pelayananmu. Jangan sampai mengalami kerusakan yang hebat. Bangun dasar yang benar. Karena ini adalah rahasia untuk mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun 2023. Saudaraku, saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Pada saat saya keluar dari rumah, di situ saya mau berangkat kerja, saudara. Pada saat berangkat kerja, tiba-tiba seperti biasa saya buru-buru lalu nyalakan mobil gitu ya. Saya panaskan mobil dan tiba-tiba saya melihat sebelum panasin mobil, saya lihat tiba-tiba kok ban saya kempes, saudara. Ban mobil saya kempes, satu kempes. Sedikit lagi mobil itu tidak bisa jalan. Lalu tidak pikir panjang, saya harus melupakan semuanya. Saya harus buru-buru ke kantor. Saya harus siapkan ngetik dan sebagainya di kantor. Saya lupakan itu dulu. Lalu saya berusaha mencari tempat untuk benerin ban mobil saya. Saya datang ke pom bensin karena di sana ada tempat tambal ban di sana. Ingat saudara, hanya seperti paku ini, paku yang kecil. Paku yang kecil ini dapat membuat kempes ban mobil saya. Kalau saya tidak lakukan sesuatu dengan segera atas paku ini, saya harus cabut paku ini dan saya keluarkan di tambal bannya, saudara, saya tidak mungkin akan bisa jalan lagi. Paku sekecil ini bisa menghentikan mobilmu. Sama, saudara. Mungkin ada hal-hal yang bisa menghentikanmu hari-hari ini. Kalau saya abaikan paku yang kecil ini, lalu saya terus jalankan mobil itu, maka akan mengalami kerusakan yang hebat. Kalau saudara tahu, ada hal-hal kecil sekalipun yang membuat hidupmu kering, yang membuat hidupmu jauh dari Tuhan. Hari ini, langsung gak usah pikir panjang, segera cabut, buang, lepaskan itu. Mungkin kekhawatiran, kecemasan, dosa, apa yang merintangimu, beban dan dosa yang merintangi. Saya rindu, saudara, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihimu. Tuhan yang mau datang kepada kita, menebus dosa kita. Dia ingin supaya hidup kita berkelimpahan. Dia ingin supaya hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Maukah saudara hari ini untuk datang kepadanya kembali? Kapan terakhir engkau menyembah Tuhan? Kapan terakhir engkau datang kepada Tuhan? Apakah engkau sibuk? Jangan sampai tunggu rusak jadi hal yang tidak seharusnya terjadi, saudara. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini adalah rahasia bagaimana kita mengalami kemenangan demi kemenangan
di tahun 2023. Angkat wajahmu, bangkit, jadi pemenang, saudara. Jangan tinggal di dalam dosa, keluar dari dosa, balik arah, dan kembali di dalam hadiratnya. Saya percaya waktu kita di dalam hadiratnya akan ada banyak sekali penyediaan Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Sakitkah engkau hari ini? Cemaskah engkau hari ini? Saya percaya semuanya waktu kita bawa kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Hari ini saya ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa. Kalau ada di antaramu yang hari ini mengalami tekanan yang begitu hebat, sehingga engkau tidak bisa berdoa. Bahkan seperti waktu kita berdoa seperti tembaga, tanah seperti besi. Datang kepada Tuhan. Selesaikan dosa-dosamu. Dosa sekecil ini pun bisa menghentikanmu. Jangan sampai dosa sekecil ini pun bisa menghentikan hidupmu. Hari ini dengar baik. Izinkan Tuhan menjamah engkau. Izinkan Tuhan memulihkan engkau. Kalau ada di antaramu yang hari ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, saya undang saudara untuk datang kepada Tuhan. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dia baik. Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan hidupmu, memulihkan hidupmu. Hari ini dengar baik, Tuhan rindu untuk engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Katakan, urapi aku Tuhan. Urapilah kami Dengan minyak baru, penuhilah kami. Mari Tuhan jamah dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. kami Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari angkat kedua tanganmu di rumah bersama-sama keluarga. Jamah Tuhan, jamah setiap kami. Jamah kami Tuhan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus, kami rindu. Melihat kuasa-Mu, dicurahkan di tempat ini. Saudara, jika ada di antaramu yang hari ini rindu untuk datang kepada Tuhan, ayo datang. Tunggu apa lagi, saudara? Tidak ada yang kebetulan saudara menyaksikan program ini. Tuhan begitu sayang sama engkau. Pada malam ini juga, engkau yang tidak bisa tidur, sepanjang malam tidak bisa tidur, karena engkau begitu cemas dengan keadaan ke depan. Saya mau katakan hari ini, taruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Dia akan memberikan engkau kelepasan. Lalu datang kembali seperti Maria, mendekat dan tinggal. Mendekat dan tinggal di dalam Tuhan. Engkau akan mengalami kelepasan. Mari angkat pujian ini dan kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang sudah menyampaikan pokok doa. Urapilah kami, mari angkat tangan kita, dengan minyak baru ya Tuhan. Kalau ada di antaramu yang sakit hari ini, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus.
dicurahkan Tuhan. Dicurahkan Di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Timotius yang menderita lumpuh dan Parkinson. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan menyembuhkan dan menyempurnakan kesembuhannya. Di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan untuk Pak Timotius. Di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Fiskali yang sering sakit kepala. Ada kista, polip, bahkan di mulut rahim dan saraf kejepit. Hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus, Ibu Fiskali sembuh dalam nama Yesus, sehingga dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan ada dalam hidupnya. Oh rapakaya syakarabarabarabayasya. Yang sakit pinggang Ibu Niar Madu, yang sakit pinggang hari ini disembuhkan Ibu Niar. Tuhan, dalam nama Yesus, Ibu Niar disembuhkan. Engkau yang mengangkat sakit ini, di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Joyce Nowin, untuk sakit jantung, ginjal, prostat, penyempitan pembuluh darah. Dan hari ini kami berdoa, kami mengangkat tangan kami, pulihkan, sembuhkan. Engkau yang mengadakan mujizat-mujizat buat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Helena yang mengalami Down syndrome. Hari ini kami berdoa, Tuhan Engkau akan memulihkan, akan menyembuhkan, menyempurnakan pemulihannya Tuhan. Dan kami percaya akan ada jalan untuk Helena untuk mengalami pemulihan. Pulihkan hamba-Mu ini. Kami tahu Engkau yang memegang masa depan Helena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami berdoa untuk Pak Jahim Purba yang sesak napas pada hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan buka setiap paru-parunya. Tuhan ganti dengan paru-paru yang baru. Dan kami percaya setiap obat yang diminum, Tuhan buat semuanya bekerja dengan baik. Di dalam nama Yesus, sembuh hari ini juga Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Friskali dan Bonar. Untuk hubungannya serius, Tuhan berkati berlimpah-limpah hubungan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ivana Lee, kakaknya, dan kedua laki-lakinya, kakaknya. Mereka mendapat pasangan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang akan menyediakan yang terbaik, memberikan yang terbaik, yang sepadan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Hamro Purba mendapat pasangan yang juga yang terbaik Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami tahu Engkau tidak akan membiarkan hamba-hamba-Mu ini. Dan pada waktunya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Horapakaya syadabaka. Kami berdoa untuk pokok-pokok doa pribadi Tuhan. Untuk Ibu Lili yang mau jual rumah, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Engkau yang akan mendatangkan customer yang serius untuk rumah ini, sehingga rumahnya bisa terjual dalam nama Yesus. Horapakaya syambaka. Untuk Ibu Erianti, mendoakan untuk setiap orang yang belum membayar hutang kepadanya. Tuhan berkati. Engkau yang memulihkan, Engkau merubah hati mereka untuk dia membayar Tuhan. Horapakaya syabakarat. Oh, untuk Bapak Afuktan yang membutuhkan terobosan keuangan, Tuhan kami berdoa, Tuhan yang akan memberikan kesempatan demi kesempatan buat Bapak Afuk. Tuhan berikan satu terobosan dalam keuangan mereka. Keluarga ini, Tuhan pegang dia, Tuhan jagai Tuhan. Oh rapakayasi. Untuk Agustina yang mobilnya hilang, Tuhan berkati. Tuhan, Engkau yang akan turut bekerja dalam keadaan ini. Tuhan yang turut campur dalam masalah ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lili yang berusaha mengembangkan usaha bakminya, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Untuk Joshua Panjaitan yang berusaha mengusahakan usaha showroom mobil, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang terakhir Tuhan untuk Daniel Panjaitan
Dia membutuhkan pekerjaan Tuhan. Hari ini Engkau jawab untuk Daniel Panjaitan untuk mendapat pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Mari angkat kedua tangan. Urapilah kami dengan minyak baru. Sebelum kita tutup, mari saudara datang kepada Tuhan kembali. Ya, dengan hadirat-Mu kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, kami rindu. Kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu, dicurahkan di keluarga kami, di keluarga kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dari Roh Kudus turun ke atas hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Haleluya.